Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TS menulis thread ini juga dengan pengalaman sebagai mantan perokok. Lingkungan keluarga juga perokok, bapak pecandu rokok. Meninggal setelah 2 kali serangan jantung, habis 200 juta lebih untuk berobat. TS pernah opname di rumah sakit, kamar sebelah ada bapak-bapak sakit paru-paru kronis. Sudah habis lebih dari 350 juta, suara nafasnya begitu mengerikan. Jadi intinya TS gak sekedar bisa ngomong doang, tapi juga pernah menjalani menjadi perokok dan lingkungan keluarga yang perokok. Materi thread ini Ana tulis berdasarkan kenyataan, semoga dapat jadi motivasi berhenti merokok. Quote. Poin 1. Alasan dari kebanyakan orang merokok. Kalau di zaman Ana dulu pada umumnya remaja mulai berani merokok pada usia SMA. Itu pun sambil sembunyi-sembunyi. Termasuk TS sendiri dulu mulai merokok ketika SMA kelas 2. Sampai akhirnya TS berhenti total merokok ketika masih kuliah dulu. Seperti alasan kebanyakan teman-teman yang lain ketika itu. Alasan merokok dikala memasuki usia-usia puber itu adalah tak lain dan tak bukan sekedar motivasi secara psikologi ingin dianggap keren dan jantan. Sama juga seperti alasan ketika waktu itu nindi kuping apa kayak anting, sering tawuran, gampang berantem, del, ujung-ujungnya ya pengen dianggap sebagai lelaki jantan sekaligus agar diterima di pergaulan, sedangkan mereka yang menolak merokok diteriakin banci. Bentuk dari bullying gun. Contoh efek psikologi lelaki jantan pemberani yang ditawarkan iklan rokok. Nah, berawal dari ngerokok niatnya sebagai tuntutan pergaulan. Terus secara psikologis pengen dianggap keren, pengen dianggap laki, pengen dianggap maco, pengen dianggap jantan, akhirnya kebablasan jadi kebiasaan dan akhirnya ya berujung pada kecanduan rokok, karena memang rokok punya kandungan zat adiktif yang bersifat mencandu, seperti halnya zat adiktif yang terdapat pada narkoba. Hanya saja bedanya kalau pada rokok tingkat adiktifnya gak sampai level sakau macem narkoba. Sekedar galau, kurang nyaman, bibir rasanya pahit, kurang tenang, del. Nah kalau gak segera berhenti merokok, akhirnya umumnya keterusan sampai tua. Bahkan sampai usia renta, anak cucu pun bisa menirukan, bukan contoh yang baik. Merokok adalah berinvestasi penyakit masa depan. Rangkuman komen Kaskuser di bawah jadi bukti penyesalan para perokok setelah sakit parah. Quote. Poin 2. Antara iklan dan kenyataan menjadi pecandu rokok. Tidak bisa dipungkiri betapa besar peran iklan untuk menjaring konsumen rokok. Di Indonesia iklan rokok penuh sesak memenuhi berbagai media, dari iklan televisi, iklan cetak sampai sponsor olahraga. Iklan rokok membuai para perokok dengan berbagai imajinasi karakter. Padahal, jika mau ditelaah dengan akal sehat dan objektivitas, imajinasi persuasif yang ditawarkan iklan dengan kenyataan yang ada berbeda 180 derajat. Perokok tangguh, jantan dan pemberani itu hanya di iklan. 1. Ketika agan sudah kecanduan sama rokok, semakin lama stamina tubuh agan akan berkurang. Karena racun-racun dalam kandungan rokok terus menggerogoti tubuh agan. Salah satu buktinya adalah dari hasil sekian banyak pembedahan medis terhadap tubuh perokok dan non-perokok hasilnya sangat nyata. Pecandu rokok paru-parunya menghitam dan banyak terdapat kerusakan. Jadi jangan heran ketika seorang perokok apalagi pecandu rokok selalu ngos-ngosan tiap kali
lari atau kerja berat, otomatis kerja gak maksimal. Terus aneh ingat kalau tiap ada kerja bakti, para perokok lebih sering istirahat karena kecapean. Inikah tangguh? 2. Residu rokok yang mengendap seperti lemak di saluran pembuluh darah sudah tentu mempersulit kelancaran aliran darah ke seluruh tubuh. Agan buruknya kualitas pernafasan dan aliran darah kerap menjadikan perokok menjadi pria impoten yang loyo dan pecundang di ranjang. Gak BS ereksi plus ejakulasi dini. Apakah bisa dianggap maco dan jantan? Sebagian cari solusi instan, yaitu obat kuat yang berbahaya bagi jantung. Suami yang baik tentunya tidak boleh egois. Istri juga ingin merasakan kepuasan biologis. Banyak kasus istri menderita secara psikologi karena suaminya impoten. Karena rasa cinta mereka pura-pura puas agar suami tidak minder. Lah pecandu rokok gak mikir hal ini gan. Sayang sama istri gan, berhentilah merokok sekarang. 3. Temen aneh yang pecandu rokok diajak beradventure naik motor trail menapaki lembah gunung yang terjal dan ekstrim, keringat doi bercucuran sambil terus baca zikir. Padahal sholat aja biasanya enggak. Padahal iklan rokok yang dia hisap sehari-hari temanya petualang pemberani nyali seseorang. Tidak bisa terasa hanya dengan cara merokok gan. Mayoritas nyali pemberani itu adalah bawaan sejak lahir, bawaan orok. Tahukah Agan dan Sista bahwa Eric Marlboro Man Lawson yang merupakan bintang iklan rokok ternama meninggal akibat gagal pernafasan karena mengidap penyakit paru obstruktif kronik (COPD). Begitu pula rekan-rekannya bintang iklan rokok lainnya yang meninggal karena penyakit-penyakit terkait rokok seperti emfisema. Merokok terlihat keren itu hanyalah psikologi masa puber. Remaja yang sedang puber sangat mudah dan rentan dengan berbagai pengaruh, termasuk pengaruh dari pergaulan hingga pengaruh iklan. Melihat orang dewasa merokok kadang memunculkan persepsi bahwa itu keren. Padahal keren atau tidaknya Agan itu bukan karena merokok, tetapi karena penampilan, tingkah laku dan aspek lainnya. Seorang yang naik Ducati Monster Evo dengan jaket kulit akan terlihat keren ketika merokok, bandingkan ketika Agan melihat seorang yang naik sepeda ontel butut, lalu menghisap rokok yang sama dengan yang dihisap pengendara Ducati Monster. Gak bakalan terlihat keren, itu cuma perasaan korban iklan. Merokok bikin orang terkesan smart itu hanya di iklan. Teringat ucapan teman, kalau ternak itu kambing atau sapi, jangan bodoh di ternak. Beberapa produsen rokok yang levelnya sudah mature atau mapan kerap menghadirkan iklan rokok yang menampilkan karakter-karakter model iklan yang smart atau cerdas bahkan jenius. Iklan tipe soft sell seperti ini mencoba mempersuasif audiensnya untuk merasa seperti karakter dalam iklan yang ada, berpikiran cerdas, jenius dan yang semisalnya, sehingga di bawah alam sadar mereka akan muncul mindset bahwa rokok yang diiklankan tersebut adalah rokoknya orang-orang yang cerdas atau jenius atau berintelektual tinggi. Padahal mau habisin rokok segudang pun tidak akan menyulap kita jadi seperti di iklan rokok. Luangkan waktu untuk video 97 detik yang luar biasa. Banyak dari pecandu rokok bersikap egois hingga irasional. Rokok dapat mematikan hati nurani dan memunculkan sikap tidak rasional. Tetangga TS pria parubaya pencandu rokok per bulannya mengeluarkan lebih dari Rp200.000 untuk rokok. Pernah ketika aneh berkunjung, putranya baru pulang sekolah. Mata aneh tertuju pada sesuatu yang mencolok, yaitu aneh melihat sepatu dan tas sekolah yang robek dan bolong-bolong. Candu rokok membunuh.
Kasih sayang dan perhatian seorang bapak terhadap anaknya. Bayangkan, kalau lebih dari 200.000 yang dihabiskan untuk rokok tiap bulannya itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sekolah anaknya, lebih dari cukup untuk membeli sepatu, tas baru dan lainnya. Tak lama berselang, bapak tersebut meninggal, kena serangan jantung. Contoh kedua, dulu zaman masih SMP. Ketahuan merokok minimal masuk ruang BK dan orang tua dipanggil ke sekolah. Selang berlalu, 10 tahun kemudian Ane nganterin adik Ane ke sekolah yang sama. Dan sungguh terkejutnya Ane, bapak-bapak guru hingga kepala sekolah dengan santainya merokok di lingkungan sekolah. Astagfirullah. Mereka para guru yang dibayar untuk menjadi tauladan yang baik, matinya nurani. Contoh ketiga, setiap kali ada wacana kenaikan BBM antara 500 hingga 2.000 rupiah bisa bikin masyarakat merah dan naik pitam. Alasannya kurang lebih seragam. Kenaikan BBM yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari akan mengurangi pendapatan dan menambah beban pengeluaran, saat BBMI alasannya dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan. Harganya naik pada demo besar-besaran hampir di semua kota. Bahkan sampai anarkis dan mengakibatkan kerugian besar, namun mengeluarkan uang sekitar 15.000 atau lebih untuk dibakar setiap harinya tidak masalah. Harga rokok naik juga mereka tetap tunduk. Contoh keempat, tetangga Ane seorang supir truk, istrinya bekerja sebagai buruh pabrik. Mereka kerja banting tulang untuk membiayai sekolah dua anak laki-lakinya yang duduk di bangku SMA. Namun suatu ada surat panggilan dari sekolah, orang tuanya pun dipanggil ke sekolah. Apa yang terjadi? Ternyata mereka nunggak uang SPP berbulan-bulan. Padahal orang tua selalu ngasih setiap bulannya. Usut punya usut, ternyata uang SPP mereka gunakan untuk membeli rokok. Akhirnya dengan uang hutangan, tunggakan SPP anaknya pun berusaha dilunasi. Selang berapa bulan ada panggilan lagi untuk orang tuanya. Ternyata uang SPP yang ada masih saja digelapkan untuk membeli rokok. Akhirnya kedua anak tersebut drop out karena orang tuanya tak mampu lagi membiayai. Karena kecanduan rokok, anak tidak bisa menghargai kerja keras pengorbanan orang tua. Pecandu rokok sering menjadi orang yang egois dan tidak punya tenggang rasa terhadap orang di sekitarnya. Contoh mudahnya merokok di area publik tanpa peduli ada non-perokok di sekitarnya yang terganggu, semisal di angkutan umum, di rumah makan. Norma dan sopan santun yang semula dimiliki, terkadang lenyap setelah kecanduan rokok. Berubah menjadi sikap yang cuek atau masa bodoh realita. Tanpa rokok gak bisa mikir, hanyalah sugesti kecanduan. Salah satu pembelaan terakhir dari pecandu rokok adalah berpendapat bahwa tanpa rokok mereka tidak bisa mikir dengan benar, gak bisa konsentrasi. Kenyataannya sebaliknya, candu rokok malah membuat perokok jadi mikir gak benar. Contohnya, siap menantang bahaya sakit keras bertahun-tahun sampai mati daripada gak merokok. Padahal punya anak istri, sama kasusnya kayak atlet milih pakai obat doping ketimbang bekerja keras, latihan keras untuk berprestasi. TS mantan perokok, berhenti rokok malah meningkatkan kualitas. Buktinya TS bisa fokus nulis tweet ini tanpa rokok. Banyak cara untuk dapat fokus dan konsentrasi selain dengan merokok. Quote. Poin 3. Renungan dan motivasi berhenti merokok. Pada umumnya, teman-teman yang Ane ajak untuk berhenti merokok dapat memahami detail dampak-dampak negatif sebagaimana yang sebagian Ane tulis pada poin 2 di atas.
Namun terkadang susahnya menyadarkan seorang yang sudah kecanduan rokok adalah mereka terus mencari pembenaran-pembenaran yang terkadang memakai alasan-alasan yang irasional dan bahkan konyol jika dinalar akal sehat yang kadang jadi debat kusir. Nah, jurus pamungkas yang sering aneh dengar sebagai alasan atau pembelaan paling akhir adalah ucapan, kambing aja kagak ngerokok mati. Manusia ngerokok atau gak ngerokok kalau waktunya mati ya mati. Nah, kalau sudah masuk sesi tema perkambingan mode total defense ini yang mesti sabar buat menjelaskannya. Bismillah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk pada kitab Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hr. Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-Ash radhiyallahu anhu, kematian itu fikset. Tidak dapat dimajukan atau dimundurkan sehari pun. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kapan tibanya ajal kita. Walau a'lam bisawab. Semisal seorang yang bernama Bambang telah Allah tuliskan takdirnya di dalam kitab Lauh Mahfuz, bahwasanya kematiannya adalah pada usia 60 tahun. Ingat, ini adalah permisalan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa rata-rata usia umatnya adalah 60-an tahun. Namun di usia remaja Bambang menghabiskan hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak tubuhnya, yang mana telah Allah karuniakan kondisi yang sehat dan sempurna. Bambang tak pernah lepas dari yang namanya rokok dan juga punya kegemaran minum miras. Nah, akibat dia merusak tubuhnya dengan zat-zat yang penuh mudarat seperti rokok dan miras. Akhirnya tubuhnya mulai sakit-sakitan di usia 40-an tahun. Bambang akhirnya tak bekerja. Di usia 45 tahun dokter memvonis Bambang terkena sakit paru-paru akibat kebiasaan merokok. Lalu di usia 50 tahun ginjalnya ikut bermasalah karena kebiasaannya minum miras. Dua penyakit tersebut menguras habis harta bendanya. Awalnya motor yang dijual, kemudian mobil, lalu rumah ketika penyakitnya menjadi komplikasi. Karena kondisinya Bambang otomatis tak mampu bekerja. Akhirnya istrinya lah yang jadi tulang punggung keluarga. Anaknya pun tak bisa kuliah karena semua harta habis untuk berobat. Kehidupan keluarganya kacau balau. Bambang depresi berat, tak kuat melihat keluarganya ikut menderita karenanya. Tak kuat dengan semuanya itu, Bambang pun berpikir untuk bunuh diri saja agar tidak terus membebani keluarga. Apaladanya Allah telah menakdirkan usianya meninggal pada usia 60 tahun. Beberapa kali dia mencoba bunuh diri, namun selalu gagal. Karena memang belum waktunya dia meninggal. Hingga akhirnya di usia 60 tahun dia menghembuskan nafas terakhir. Bayangkan, karena dia tidak bisa menjaga mensyukuri nikmat dari Allah. Selama 20 tahun di akhir sisa hidupnya ia merasakan penderitaan yang hebat. Begitu pula keluarganya ikut merasakan penderitaan yang ada. Apa yang dia tanam di usia muda berupa mudarat, akhirnya dia tuai di usia tua berupa penderitaan. Teman dan tetangga Bambang yang namanya Joko juga meninggal di usia 60 tahun. Namun dia menyadari akan nikmat karunia dari Allah berupa tubuh yang sehat. Maka dia berusaha menjaganya dengan baik. Joko ikhtiar dalam bentuk olahraga rutin dan menjauhi rokok apalagi bahaya miras. Dan Allah Ta'ala telah berjanji akan menambahkan nikmat bagi mereka yang pandai bersyukur. Sama-sama meninggal di usia 60 tahun. Namun Joko meninggal dalam kondisi sehat dan mewariskan banyak manfaat dan kebaikan untuk keluarganya. Indah.